Awal periode demokrasi terpimpin di Indonesia pada tahun 1959 diikuti dengan sebuah kejadian aneh yang masih terngiang sampai saat ini. Saat itu, masyarakat Alor NTT di ujung timur Indonesia dikabarkan mendapat penglihatan yang kemudian menjadi perbincangan hangat di dunia. Masyarakat mengaku melihat pesawat aneh yang terbang merendah. Sebelum melihat pesawat ini, seorang bocah dilaporkan diculik oleh makhluk yang tak dikenal. Beredar kabar di kemudian hari kalau pesawat aneh tersebut milik alien atau yang biasa dikenal dengan sebutan UFO, Unidentified Flying Object. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan benda terbang yang tidak bisa teridentifikasi. Lalu bagaimana sebenarnya kejadian itu bisa terungkap? Pada Juli tahun 1959, sebagaimana dikutip dari apalagi.id, penduduk Pulau Alor digemparkan dengan kemunculan makhluk yang tingginya 1,8 meter dengan kulit berwarna merah. Makhluk itu tampak sedang kebingungan di ladang seorang petani. Komandan polisi Alwi Al-Nadat yang kala itu membawahi wilayah kedua pulau tersebut tadinya tak percaya. Sebagaimana dilaporkan oleh Indocrop Cycles, kasus ini sangat sensitif dan sangat rahasia di masanya, dan jika disebarkan maka akan dianggap tak waras serta dapat menimbulkan kepanikan. Namun setelah 17 tahun pensiun, barulah polisi Alwi mulai berani mengutarakannya kepada seorang di luar jajarannya. Penelusuran tersebut diawali dengan laporan warga setempat bahwa beberapa makhluk aneh muncul dari sisi timur Pulau Alor. Tinggi badan mereka sekitar 1,8 meter dan kulit mereka berwarna kemerahan. Mata mereka tampak seperti mata manusia dan rambut mereka berwarna putih bergelombang. Mereka mengenakan pakaian berlengan panjang, celana panjang dengan warna biru gelap. Pakaian makhluk aneh tersebut berkerah tinggi, memakai ikat pinggang, membawa tongkat silinder metal berwarna abu-abu yang diselipkan di ikat pinggangnya, dan memakai sepatu bot militer berwarna hitam. Berdasarkan laporan Indocrop Cycles, sejak awal muncul mereka tampak aneh bagi penduduk karena tampilan mereka yang berbeda. Penduduk mengatakan bahwa orang-orang yang terlihat asing itu mencurigakan dan tampak seperti sedang mencari sesuatu. Penduduk kemudian mengepung mereka dan melemparnya dengan panah. Anehnya, panah tidak bisa mencederai mereka. Kemudian, orang-orang yang tampak asing itu melompat setinggi kepala dan berlari masuk ke pepohonan. Warga pun mengejar dan mencarinya. Namun mereka menghilang dan tidak bisa dilacak. Hal ini sangat tak mungkin karena pepohonan itu adalah tempat yang biasa dimasuki warga setempat. Laporan lain pun mulai muncul. Kali ini datang dari Pulau Pantar yang berada di sebelah barat Pulau Alor. Dari sana, beberapa penduduk juga mengatakan bahwa ada manusia-manusia aneh yang berjumlah 6 orang muncul ketika malam hari tiba. 6 orang ajaib itu masuk ke desa-desa. Sepertinya mereka mencari sesuatu yang tidak jelas. Salah satu manusia ajaib itu terlihat berjenggot. Bahkan ia berani masuk ke halaman rumah hingga membuka jendela. Berkeliarnya orang-orang aneh itu membuat sekeliling desa menjadi mencekam, dan penduduk tak berani keluar rumah jika malam hari telah tiba. Kemudian pada hari berikutnya, sebuah desa di sebelah timur dari kota Kalabahi digemparkan oleh sebuah kabar bahwa seorang warga telah diculik oleh beberapa orang yang tak dikenal dengan pakaian biru gelap. Namun akhirnya ia dilepaskan kembali oleh makhluk-makhluk itu. Ia lalu dipanggil polisi untuk menceritakan kisah dan kesaksiannya. Menurut korban yang diculik itu, ia baru saja turun dari pohon aren setelah mengambil airnya. Baru saja turun dari pohon dan menginjak tanah, tiba-tiba beberapa orang aneh itu telah mengelilinginya. Dia mencoba lari, tapi salah satu dari orang aneh itu menunjuknya dengan sebuah tongkat berbentuk silinder ke arahnya. Kemudian ia seketika seakan menjadi lumpuh. Lalu ia mendengar orang-orang aneh itu berbicara satu sama lain, namun saksi mata tidak bisa memahami bahasa mereka. Pada hari berikutnya lagi,
anak berusia 6 tahun diculik juga oleh orang-orang asing tersebut. Beberapa penduduk menemukannya di sebuah ladang dengan kondisi ketakutan dan bingung. Anak itu bercerita bahwa dia telah dibawa oleh orang-orang aneh itu ke tengah hutan dan mengalami beberapa pemeriksaan medis. Anak ini juga diberi makanan, namun ia menolak karena makanan yang diberikan itu tidak mirip seperti makanan manusia. Kasus ini kemudian ditangani kepolisian setempat. Dilansir dari apalagi.id, beberapa polisi yang diperintahkan oleh kepala polisi bernama Alwi Al-Nadat diturunkan dan siap untuk menangkap mereka. Kemudian di tempat di mana seorang anak telah diculik, polisi disebar ke wilayah itu untuk mencari anak tersebut. Hal itu dilakukan karena dari laporan mengatakan bahwa orang asing tersebut muncul dari sana. Di tengah malam, sekitar pukul 1 WITA, beberapa suara ledakan senjata api memecah kesunyian. Orang-orang asing yang ditunggu kemudian muncul, bahkan hingga hanya berjarak 13 meter dari polisi. Dianggap menimbulkan gangguan seluruh warga di pulau tersebut. Polisi tak lagi banyak bicara. Polisi kemudian serentak menembaki mereka dengan senjata otomatis. Namun anehnya, orang asing itu tidak mati, bahkan tidak ada darah setetes pun di tempat orang-orang asing itu berdiri. Polisi tak berhasil menangkap makhluk aneh tersebut karena mereka tiba-tiba menghilang di kegelapan malam. Setelah kejadian tersebut, banyak penduduk Pulau Alor yang melihat benda terbang berbentuk lonjong seperti telur. Warna benda terbang itu tampak putih dan bercahaya dan terbang di atas pantai. Tak lama kemudian, benda terbang aneh itu mulai terbang rendah dan menghampiri sosok-sosok tersebut. Para penduduk sempat melambaikan tangan mereka ke pesawat UFO itu. Ternyata mereka juga membalasnya dengan lambaian tangan. Itulah momen perpisahan manusia dengan makhluk aneh yang diduga alien tersebut di Pulau Alor. Tak hanya di Alor, pendiri komunitas Beta UFO Indonesia, Bayu Yunantias Amus, bahkan menyebut alien pernah berkali-kali menempatkan diri di wilayah Indonesia. Sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia, Bayu mengungkapkan, Indonesia adalah negara yang cukup banyak memberikan laporan terlihatnya sosok alien dan UFO. Hingga tahun 2014, tercatat sebanyak 40 hingga 70 laporan di berbagai wilayah Indonesia. Bayu juga ikut mengisahkan kejadian yang terjadi di Pulau Alor pada tahun 1959 itu. Namun demikian Bayu, belum ada bukti otentik dari pihaknya yang menunjukkan kebenaran cerita ini. Hingga saat ini keberadaan UFO masih banyak diperdebatkan di dunia internasional. Bahkan seorang profesor asal Inggris, Brian Cox, menyangkal keberadaan makhluk ini. Menurutnya, alien hanyalah sebatas pola pikir manusia yang kompleks, dan pemikiran ini hanya menghasilkan hipotesa serta berbagai kemungkinan tanpa adanya bukti nyata. Berbeda dengan Brian Cox, ahli fisika Stephen Hawking mengklaim bahwa alien adalah hal yang nyata. Alien menurut Hawking memiliki sifat penjelajah. Para makhluk asing ini akan mengeksplorasi setiap planet yang masuk dalam jangkauan mereka. Menurut dia, makhluk ini bisa berbahaya jika sampai ke bumi. Itulah kisah tentang penampakan UFO dari Alor NTT. Kisah ini memang masih menjadi perdebatan di kalangan pengagum UFO maupun teori konspirasi. Kebenarannya masih perlu pembuktian secara rasional.